Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yeremia 17 ayat 10. Saya bacakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Coba dikasih Tuhan, tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan itu yang menjadi sia-sia. Ya, firman Tuhan katakan ia akan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan segala perbuatannya. Artinya orang yang melakukan sesuatu akan menerima hasilnya. Ibaratnya orang yang menabur sesuatu, dia akan menuai hasilnya. Kalau ditabur yang baik, akan menuai yang baik. Kalau dia melakukan yang buruk, ya tentunya kita tahu sendiri. Karena tentunya yang tidak baik juga yang akan diterima orang itu. Tetapi perhatikan, tidak selalu bahwa apa yang baik saja yang akan menerima hasil yang pasti baik. Belum tentu. Artinya begini, dikatakan aku Tuhan yang menyelidiki hati. Perhatikan, ya, perbuatan baik itu bukan hanya yang terlihat mata. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Apa yang baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, Tuhan menguji dan menyelidiki akan hati kita. Adakah motivasi di balik apa yang sepertinya baik yang kita lakukan? Contoh, orang bantu orang dalam, ada orang butuh pertolongan, kita bantu. Nah, kelihatannya kan baik, tetapi Tuhan tidak hanya melihat dia melakukan yang baik. Bukan hanya itu, karena Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Artinya ketika orang melakukan sesuatu yang terlihat baik itu, apakah hatinya juga baik? Apakah hatinya juga murni? Apakah hatinya ada motivasi lain? Ya, jangan-jangan orang berbuat baik karena ada motivasi. Orang berbuat baik karena supaya dapat pujian. Orang berbuat baik supaya dia dikagumi. Orang berbuat baik supaya orang mendukung dia, bisa saja. Nah, itulah makanya bukan apa yang terlihat baik saja yang diperhatikan Tuhan. Ya, dia memberi balasan orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Betul.
Tapi kalau tingkah langkah dan perbuatannya itu adalah hanyalah pencitraan, apa yang dilakukan itu hanyalah ya untuk kepentingan dia sendiri, cari keuntungan, bahkan dibalik mungkin musibah orang lain, kelihatannya nulung tapi mentung, orang Jawa bilang. Ya, kelihatannya menolong tetapi ternyata dia justru ya istilahnya memanfaatkan situasi untuk cari keuntungan. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Lakukan segala sesuatu dengan motivasi hati yang benar di mata Tuhan. Tuhan menguji dan menyelidiki setiap hati kita. Sehingga walaupun orang memandangnya baik, orang mengatakan, wow dia luar biasa, dia orang baik. Tetapi kalau hatinya tidak murni, kalau ada motivasi lain yang tersembunyi dalam hatinya, Tuhan melihat itu semua. Sehingga apa yang baik itu belum tentu bisa dianggap kebenaran di hadapan Tuhan. Belum tentu dianggap baik dan benar oleh Tuhan. Ya, karena yang tersembunyi ini pun dilihat Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, milikilah hati yang tulus. Ketika engkau membantu orang, nolong orang, lakukan dengan tulus. Jangan ada embel-embel yang lain. Ya, misalnya pengen nanti dihormati, dipuji, ya pengen diakui, atau mungkin punya keinginan-keinginan apalah yang untuk diri kita. Ya kalau ada yang seperti itu, ya balasannya tentunya tidak seperti yang diberikan Tuhan. Bukan sesuatu yang tentunya seperti orang berbuat yang tulus. Kalau tulus tentunya Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Tetapi kalau nggak tulus itu bukan kebenaran. Itu bukan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sehingga yang kita terima bukan sesuatu yang baik juga. Loh kok gitu? Kan perbuatannya baik. Ya, orang berbuat baik tetapi kalau motivasinya nggak baik itu termasuk tidak baik. Ibarat orang bikin kopi atau teh tetapi ditambah sedikit saja racun, otomatis semuanya beracun. Ya, apa yang kelihatan baik yang dilakukan orang, tetapi kalau ada sedikit saja motivasi yang salah, maka semuanya menjadi tidak baik dan malah dikatakan salah. Mari jemaat dikasih Tuhan, ingatlah Dia Tuhan menguji dan menyelidiki setiap hati dan batin kita. Dia akan memberikan balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan, tentu dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Jangan jemu-jemu berbuat baik dengan ketulusan. Karena itu diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan tentunya balasan yang setimpal. Berkat yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dengan ketulusan hati. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan menegur dan mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami. Dalam setiap perbuatan kami, tingkah langkah kami, biarlah semua didasari dengan ketulusan dan kemurnian hati. Sebab Engkau yang menyelidiki hati dan Engkau yang menguji batin, sehingga tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu Tuhan. Sekalipun perbuatan baik, tetapi kalau hati tidak murni, maka Engkau pun melihat semuanya dan Engkau memandang itu bukan satu yang benar dan baik. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini salah. Dan kami berdoa, mohon tuntunan penyertaan-Mu untuk kami senantiasa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Menyerahkan hari ini, mohon berkat tuntunan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.